Makasih, bagus. Oke, selanjutnya ya. Warawa Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, seorang ulama besar ahli tafsir, wa Ibnu Al-Mundhir, ya. Beliau berdua meriwayatkan Anil Hasan dari seorang tabi'in yaitu Al Hasan Al Basri, annahu qala, bahwa Hasan Al Basri mengatakan, la yadkhulu ahadun al jannata. Tidak seseorang masuk ke dalam surga Ini hatta yajtaza an-naro, sehingga nggak pakai. dia akan melewati neraka terlebih dahulu, gitu ya. Kecuali dia akan melewati neraka terlebih dahulu. Jadi kita sebelum masuk ke surga pasti akan lewat neraka dulu, gitu ya. Fa in kana ma'ahu jawazun naja. Jika dia memiliki jawaz, jawaz itu bisa dikatakan paspor gitu ya. Dikatakan paspor ya, sebagai apa namanya, sebagai syarat kita bisa masuk ke surga harus ada paspornya dulu. Nah, nanti kita akan dicek ya, kita punya paspor atau tidak, itu diceknya nanti di neraka begitu ya. Jika kita punya paspor, jika kita punya apa namanya, identitas itu, maka akan dipersilahkan untuk masuk ya. Siapa itu yang punya paspor? Ya, orang-orang yang sudah bersih, orang-orang yang tidak punya tanggungan dosa sedikit pun, ya, maka dia akan langsung masuk surga gitu. Kalau ternyata kita masih ada tanggungan dosa, maka akan dicuci terlebih dahulu gitu. Harus diselesaikan perkaranya dahulu. Ya, apalagi kalau urusan itu berkaitan dengan sesama manusia, ya, kita akan dimintakan pertanggungjawaban kepada manusia itu, begitu ya. Kalau berkaitan dengan Allah, bisa jadi Allah memaafkan, Allah menggugurkan, ya, mengampuni. Tetapi kalau berkaitan dengan manusia, ya, selagi manusia itu belum ridho, belum memaafkan, ya, maka akan diambil dari pahala kita, akan diserahkan kepada dia. Kalau kita tidak punya pahala, maka dosa dia diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa illa ihtabasa. Kalau kita nggak punya paspor, maka akan tertahan, ya, tertahan di neraka. Kemudian akan dimintakan pertanggungjawabannya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya, litaghina ma'aba. Bagi orang-orang yang durhaka, taghin, orang-orang yang melampaui batas, dari kata togo, ya, togo ya togo, taghin jamaknya. Bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jumawa, ya, ma'aba, jahanam itu sebagai tempat kembali. Jahanam itu sebagai tempat kembalinya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau beriman, begitu ya. Orang-orang yang berani terhadap aturan-aturan Allah, ya. Ketika orang berani melanggar aturan Allah, berarti dia sombong, merasa, ya, lebih kuat atau merasa tahan dengan, ya, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ai, yaitu innaha, sesungguhnya jahanam itu marji'un, tempat kembali, ya, lilladzina taghaw, untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sudah keterlaluan, orang-orang yang sangat membangkang terhadap ajaran Islam, ya, terhadap ajaran Rasul. Watakabbaru, bahkan mereka jumawa, mereka sombong, ya. Apa itu, ya, ajaran Islam? Apa itu Rasulullah? Walam yastami'u ila da'i, dan mereka tidak mau mendengarkan kepada da'i, kepada penceramah, ya, kepada mubaligh, kepada para penasehat, gitu ya. Mereka tidak mau mendengar nasihatnya, tidak mau belajar dengan para dai, tidak mau mengambil
pelajaran-pelajaran begitu ya. Padahal kita diperintahkan untuk mendengarkan ya nasihat-nasihat dari para penceramah, para dai. Ya, kalau kita nggak mau mendengarkan, terus ya kita mau mendengarkan dari siapa begitu ya. Kalau kita tidak mau mencari petunjuk dari siapa begitu. Alladzi ja'ahum bil huda, di mana ad-da'i ini mereka mendatangkan petunjuk kepada para masyarakat begitu ya. Mereka membawakan petunjuk, menyampaikan petunjuk gitu ya. Nah, maka ya, hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dicari ya. Hidayah itu diusahakan ya. Jangan kita cuma duduk-duduk saja di rumah ya, atau kita cuma tidur-tiduran di rumah, tidak mau belajar, tidak mau berangkat, tidak mau usaha, kemudian nunggu hidayah datang. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari ya, belum datang-datang. Nah, wa nuril haqqi, dan cahaya kebenaran. Ya, jadi para dai yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat itu harus didengarkan. Ya, jangan malah ya dicuekkan, tidak dipedulikan ya. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu agama kita ya, mencari pelajaran-pelajaran agar semakin ya meningkatkan keimanan kita, memperkokoh ya keimanan kita. Wa ba'da an dzakara, ya, dan setelah Allah menyebutkan anna jahannam, bahwa sesungguhnya jahanam itu mustaqarruhum, ya, tempat menetapnya mereka, orang-orang yang sombong. Bayyana muddata dzalik. Kemudian Allah menjelaskan ya durasi atau lamanya mereka akan menetap di jahanam tersebut. Faqal, maka Allah berkata, labisina fiha ahqaba, ya. Mereka menetap, labisin, ya, dari kata labisa yalbasu, isim fa'ilnya labisun, labisina. Mereka menetap ya, bertempat tinggal di jahanam tersebut, fiha, di dalam jahanam, ahqaba, dalam kurun yang lama ya, dalam waktu yang sangat panjang. Ai innahum, yaitu sesungguhnya mereka, sayam kusuna fiha, mereka akan menetap di dalam neraka jahanam itu ya, duhuran, dalam waktu yang lama, masa yang lama, generasi yang lama, mutalahiqah, yang generasi yang berganti-ganti ya. Kalau kita mungkin sampai berapa turunan terus menerus, yatba'u ba'duha ba'dun, yang diikuti dari masa ke masa begitu. Fakullama inqadha zamanun tajaddada lahum zamanun akhar. Setiap kali habis satu masa, satu abad, satu kurun, maka datang masa berikutnya dan mereka tetap masih di situ. Ya Allah, ini waktunya bisa sangat lama sekali ya. Di dalam surah Al-Hajj dijelaskan bahwa di akhirat sana itu satu harinya aja seperti 1000 tahun ya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari saja ya di neraka atau di akhirat sana itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah, naudzubillah ya. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nar, ya. Mereka orang-orang kafir menginginkan keluar dari neraka ya. Wa ma hum bi kharijina minha. Tapi mereka tidak bisa keluar. Ya, Allah tidak mengizinkan mereka untuk bisa keluar dari neraka. Mereka tertahan di dalam neraka. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka azab yang menetap ya, azab yang terus-menerus ya. Naudzubillah ya. Kita kalau di penjara saja ya hidup tidak enak ya. Walaupun
di penjara ya tidak di ya insya Allah tidak disiksa. Ya kalaupun disiksa pun tidak seberat ya, siksaan di neraka ya itu sudah tidak enak penjara dunia begitu ya. Nah ini di akhirat sana setiap hari disiksa, setiap hari dibakar, setiap hari dipukul, setiap hari naudzubillah min dzalik. Ya semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Summa bayyana ahwalahum fiha. Kemudian Allah menjelaskan, bayyana menjelaskan kondisi-kondisi mereka para penduduk neraka jahanam fiha di dalam jahanam. Faqal maka Allah berfirman, la yadzuqun tidaklah mereka merasakan fiha di dalam jahanam bardan rasa dingin ya, rasa dingin yang maksudnya dingin yang enak begitu ya. Rasanya panas semuanya yang namanya api ya, panas luar biasa bahkan digambarkan bahwa seringan-ringannya azab di neraka itu ya seperti orang diberi sendal berasal dari api neraka ketika diinjak ya otak langsung mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat ya? Mereka sama sekali tidak akan bisa merasakan ya, kedinginan. Wala syaroba tidak pula merasakan air. Mereka kehausan, ingin minum, ya tidak ada minuman. Tidak ada minuman yang dingin. Illa hamiman. Kecuali minuman yang mendidih. Masya Allah. Ya, minuman yang kalau di dunia ini kan katanya itu api dunia itu baru 1/70-nya api neraka gitu ya. Kita kalau suruh minum air panas di dunia yang 100 derajat itu saja udah apa namanya mulut sudah ini ya melodok kalau bahasa Jawanya sudah kebakar mulut apalagi naudzubillah wa ghassaqa kecuali mereka diminumkan dengan air yang mendidih wa ghassaqa dan air nanah ya karena apa air nanah yang berasal dari mereka ya dari tubuh mereka yang keluar dari kulit mereka mereka dipukul mereka dibakar keluar darahnya keluar nanahnya ya bahkan dalam satu riwayat itu kan kulitnya apa namanya penduduk neraka itu tebal-tebal ya setiap kali kulitnya itu gosong habis diganti dengan kulit yang baru kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab kata Allah setiap kali matang kulit mereka para penduduk neraka Allah ganti dengan kulit yang baru ya kemudian dibakar lagi dipukul lagi naudzubillahi min dzalik aila yadzuqun yaitu mereka tidak merasakan fi jahannam di neraka jahanam bardan rasa dingin semuanya panas tidak ada rasa dingin ya kita kalau tinggal di Mekah saja atau di Arab sana ya itu kalau lagi musim panas 40 derajat ya itu sangat tidak enak ya. Saya dulu waktu di Mesir saja ketika musim panas, aduh mau ngapain aja nggak enak ya. Mandi bisa sampai 5 kali gitu ya sampai kasur pun dicipratin pakai air. Kipas pun terasa panas karena memang udaranya sangat panas. Tidak enak hidup dalam kondisi seperti itu ya. Kita alhamdulillah di Indonesia iklimnya sangat bersahabat gitu. Apalagi ini di jahanam. Ya Allah, tidak ada rasa dingin sedikit pun. Yuberidu harros sa'ir yang bisa mendinginkan panasnya neraka sa'ir. Anhum dari mereka illal ghosak ya. Kecuali apa? Nanah itu atau darah-darah itu. Ya, mereka ingin minum, yaitu silakan minum nanah kalian. Ya, mungkin nanahnya kalau dikumpulkan bisa 1 ember, bisa 1 drum gitu ya. Nauzubillah. Wala syaroba tidak ada minuman juga ya. Ya, yurwihim yang bisa melepaskan dahaga mereka min syiddatil atos dari bangetnya rasa haus. Haus yang mencekik ya. Pernah nggak kita merasakan rasa haus yang luar biasa itu? Ya, hausnya di dunia masih belum seberapa dibanding haus di sana. Kalau di dunia mungkin haus beberapa jam saja kita puasa
paling haus beberapa jam saja. Nanti kalau sudah beduk maghrib bisa buka, bisa minum begitu ya. Kalau di sana tidak hanya sejam atau berjam-jam saja, tapi berhari-hari bahkan bertahun-tahun ya. Illal hamim, kecuali air yang mendidih. Silakan kalau mau minum, minum air mendidih ini. Ya, bahkan dalam ayat lain itu timah yang dibakar meleleh suruh minum gitu ya, suruh diminum. Fahum la yadzuqun, maka mereka tidak merasakan ma'asyiddatil harri beserta ya kerasnya atau panasnya rasa panas itu ma yakunu fihi rahatun min rihin baridah ya. Mereka tidak merasakan sedikit pun ada angin ya, ke mereka tidak merasakan istirahat dari panasnya neraka itu ya, tidak ada kenyamanan, tidak ada angin yang sepoi-sepoi berhembus ya seperti di lautan, di pantai, tidak ada segitu, semuanya panas ya, seperti dimasukkan ke dalam apa namanya, bara api yang sangat panas itu. Auzillin, atau naungan, yamna'u min narin, yang mencegah dari api itu, tidak ada, apalagi naungan gitu, nggak ada. Wala yajiduna syaraban, mereka tidak menemukan minuman, fayaskunu atshuhum, sehingga hausnya bisa tenang ya, bisa melepas dahaga mereka, wa yuzilu al hirqah min bawatinihim, sehingga bisa memadamkan api yang ada di perut mereka ya, di tubuh mereka, tidak bisa. Walakin yajidunal ma al har al mughla, yang mereka dapatkan adalah air yang sangat panas yang mendidih. Wa ma yasilu min juludihim, dan apa-apa yang mengalir dari kulit mereka, minasodid, yaitu nanah ya, wal qaih, dan nanah, wal araq, dan keringat, wasairu ar-rutubat al-mustaqdaroh, dan semua ya keringat-keringat yang menjijikan ya, air yang keluar dari tubuh mereka yang menjijikan, nanah, darah, atau keringat itu. Nah, inilah gambaran bagaimana mereka para penduduk jahanam akan disiksa di sana, dan mereka dalam kondisi kehausan tidak bisa minum kecuali air mendidih atau nanah. Wal khulasah, ringkasannya, innahum la yadzuquna fiha syaraban illal hamim al-baligh. Sama seperti sebelumnya. Langsung ke ayat berikutnya. Jazaan wifaqa, jazaan sebagai balasan, wifaqon yang sepadan ya atas perbuatan mereka di dunia, sesuai, seimbang, karena mereka di dunia apa? Mereka di dunia menentang Allah. Di dunia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan menentang Allah ya. Nah, ini sama saja menyakiti Allah ya. Allah yang sudah memberikan kehidupan, memberikan nikmat, memberikan kesehatan, memberikan semua fasilitas, rizki, makanan, minuman, kok balasannya justru mereka menentang Allah, memusuhi utusannya Allah ya, menghinakan Rasulullah dan seterusnya, maka balasannya ya di akhirat setimpal, sepadan dengan perbuatan mereka. Jazaan wifaqo, balasan yang sepadan. Ai inahu, yaitu sesungguhnya Allah, dia Ta'ala, maha luhur Allah, yang zilu bihim syadida iqabihi. Allah menurunkan hukuman yang sangat keras. Min jarrain ya, min jazain annahum atau bifadi'il ma'asi, karena mereka melakukan maksiat yang sangat parah begitu ya. Sebagaimana mereka berbuat maksiat yang sangat parah, yaitu mengkafirkan mengingkari Allah ya, mendustakan Allah, bahkan menentang Allah, maka ya akan diberikan balasan yang paling keras. Karena maksiat yang paling parah adalah ketika tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan ketika memusuhi agama Allah. Fayakunu, maka menjadilah al-iqabu, hukumannya,
wafqal dzambi, sesuai dengan dosanya, ya. Wa miqdarihi, dan sesuai dengan ukurannya, ya. Jadi balasannya sesuai dengan perbuatannya, begitu. Sebagaimana di dunia mereka berbuat yang sangat menyakiti Allah, di akhirat pun mereka akan diberi ya rasa sakit yang luar biasa. Kama qala, sebagaimana dia berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan yang misluha, semisalnya, gitu ya. Sebagaimana mereka di dunia menyakiti Allah, menyakiti utusan Allah, menyakiti kekasih Allah, di akhirat pun mereka akan menerima rasa sakit yang luar biasa. Qala Muqatilun, berkata Imam Muqatil, wafaqa al-azabu az-zamba, ya. Azab itu sesuai dengan dosa, gitu. Azab yang akan diterima seseorang sesuai dengan dosanya, gitu. Semakin besar dosanya, semakin besar azabnya. Kecuali kalau Allah mengampuni, ya, ketika kita bertaubat, taubatan nasuha, kemudian Allah mengampuni, maka Allah membebaskan dari azab. Fala dzamba a'dhama minasyirki. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik, ya, daripada menduakan atau menganggap ada Tuhan selain Allah, ya. Ada Tuhan selain Allah, padahal hanya Allah saja yang berhak dituhankan. Wala adzaba a'zama minan nar, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada neraka, gitu ya. Maka balasannya seimbang. Wa qala al-Hasanu, dan berkata Imam Hasan al-Basri, wa Ikrimah, dan Ikrimah, kanat a'maluhum sayyi'atan. Dahulu amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang kafir, sayyi'atan, buruk, ya. Di dunia mengingkari Allah, fa'atahumullah ma yasu'uhum, maka di akhirat Allah pun ya akan memberikan kepada mereka hal-hal yang membuat mereka itu buruk, membuat mereka itu menjadi dalam kondisi yang terpuruk, begitu. Wa ba'da an bayyana ala tariqil ijmal, ya. Dan setelah Allah menjelaskan dengan global anna hadzal jaza, bahwa balasan ini alladzi a'adda lahum, yang Allah siapkan untuk mereka, kana wafqa jurmihim, adalah sesuai dengan kriminal mereka, sesuai dengan dosa mereka. Fassala anwa'a jaraimihim. Nah, Allah kemudian memperinci lagi. Allah memperdetail lagi bagaimana dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia, ya. Fadzakara annaha nau'ani, ya. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dosa terbesar mereka ada dua jenis. Faqal, maka Allah berfirman. Nah, ini yang menyebabkan mereka menerima azab yang paling besar, dikarenakan mereka melakukan dua dosa yang sangat besar, ya, di dunia. Ya, semoga kita terhindari dari dua dosa ini. Yaitu apa? Di dalam ayat berikutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, dahulu mereka, la yarjun, ya, mereka tidak mengharapkan atau tidak meyakini hisab, adanya hari hisab, adanya hari pertanggungjawaban. Setiap orang akan dimintakan pertanggungjawaban. Mereka tidak meyakini itu, ya, menganggap itu tidak ada. Berarti rukun imannya tidak sempurna. Ai innahum fa'alu, yaitu sesungguhnya mereka mengerjakan minal qabaih, dari perbuatan buruk, ma fa'alu, yang mereka lakukan, wajtarahu, dan mereka melakukan minas sayyiat, dari perbuatan-perbuatan buruk, masya'at, apa yang mereka kehendaki, ya.
lahum bagi mereka, yaitu ahwa'uhum, hawa nafsu mereka. Ya, jadi istilahnya mereka hidup di dunia ini nih semaunya sendiri begitu ya. Padahal kita di dunia ini nih tamu, semuanya adalah tamu. Maka ketika kita bertamu, kita harus menghormati tuan rumah ya. Kita harus menghormati siapa pemilik bumi ini. Nah, ada aturan-aturannya ya. Ketika kita diberi fasilitas sebagai tamu di dunia ini, maka harus menghormati tuan rumahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di dunia ini kita maunya semau sendiri hidup, ya, tidak ada aturan yang mengikat kita, ya siap-siap saja, ya. Inilah yang mereka perbuat di dunia ini. Mereka dahulu di dunia hidup semaunya sendiri, ya, sehingga nanti di akhirat pun akan disiksa dengan azab yang sangat besar. Kenapa mereka hidup semaunya sendiri? Ya, pasti ada penyebabnya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, ya, karena sesungguhnya mereka, makanu, tidaklah mereka yang tadzirun, mereka menunggu yaumal hisab. Ya, mereka tidak menunggu hari hisab, artinya mereka sama sekali tidak yakin adanya hari hisab, adanya hari pembalasan. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak khawatir. Wah, mencuri nggak usah takut. Wong selagi tidak ketahuan tidak akan kita dihukum. Selagi tidak ada yang tahu ya kita akan selamat. Selagi kita bisa membayar hakim, ya kita akan bebas gitu. Wala yatawaqqa'un, bahkan mereka tidak ada bayangan sedikit pun akan terjadi hisab. Nah, ini di sini pentingnya kita itu meningkatkan keimanan kita. Pentingnya kita itu hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu selalu diingatkan kepada kita bahwa nanti ada yaumul hisab. Ya, semua perbuatan kita, ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena manusia itu tempatnya lupa. Ya, sering lalai, sering lupa. Harus selalu diingatkan. Ya, jangan kita itu sombong. Wah, saya sudah tahu. Ya sudah tahu, tapi kan orang juga kadang lupa. Dia kadang lalai, kadang dia khilaf dan seterusnya. Wa raghbatul amri fi fi'lil khairat wa tarkul mahdurat innama takunu li'tiqadihi. Kecintaan seseorang untuk melakukan kebaikan, raghbatul mar'i fi fi'lil khairat, dan meninggalkan terhadap larangan, wa tarkil mungkarat muhdurat innama takunu ghaliban li'tiqadihi. Orang itu menjadi baik, orang itu senang beribadah, orang itu senantiasa menjaga diri dari yang haram karena ada keyakinan di dalam hatinya bahwa ketika dia berbuat baik pasti tidak sia-sia, pasti akan dibalas dengan baik juga, ya. Dan ketika dia yakin ketika berbuat dosa pasti akan dibalas, itulah yang menyebabkan dia itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi hati ini sebagai komando, ya, komando setiap orang. Kalau kita melihat orang suka berbuat baik, artinya hatinya memang punya keyakinan itu baik. Ya, kenapa orang itu rajin bekerja? Ya, dia rela berangkat pagi, pulang malam. Karena di dalam hatinya ada keyakinan ketika dia bekerja, dia akan mendapatkan rizki. Ya, dia bisa bertahan hidup, dia bisa hidup dengan ketercukupan dan seterusnya begitu. Keyakinan itulah yang menggerakkan dia untuk bekerja, untuk berkreatif, untuk berjualan dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa orang-orang banyak yang meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah? Karena lemahnya keyakinan di dalam hati bahwa ya apa yang kita perbuat itu akan ada akibatnya nanti di akhirat. Ya, di dunia ini
karena manusia sudah menerima akibatnya ketika tidak bekerja, tidak punya uang, tidak bisa makan, sehingga mereka yakin, hakul yakin begitu. Ya, tetapi akhirat kan belum kita rasakan. Maka disinilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa percaya dengan sesuatu yang gaib. Ya, harus percaya dengan surga, dengan neraka, dengan hisab yang tidak pernah kita lihat. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, orang yang ingkar gitu. Makanya nanti orang-orang yang beriman akan diberikan balasan yang besar karena mereka meyakini sesuatu yang tidak mereka lihat. Li'tiqadihi, karena keyakinan dia, annahu yantafi'u bidzalika fil akhirah, bahwa yang seperti yang demikian itu, ya, bahwa ketika melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan itu akan bermanfaat nanti di akhirat. Ya, dia yakin ada hari akhirat. Dia yakin perbuatan yang dia lakukan di dunia tidak sia-sia, akan dibalas di akhirat. Itulah yang menggerakkan dia berbuat baik. Famangkana mungkiron, maka barang siapa yang mengingkari laha terhadap akhirat, la yuqdimu ala syai'in, maka sedikit pun dia tidak akan melakukan sesuatu. Jadi seseorang tidak berbuat baik sedikit pun karena lemahnya iman yang ada di dalam hati. Ya, dia kurang percaya dengan janji Allah. Ya, semakin orang punya keimanan yang kuat, keimanan yang tebal, maka dia akan semakin semangat dalam berbuat baik. Ya, tidak sia-sia perbuatannya. Mimma yuhsinu amalahu wala yuhjimu an amrin mimma yaqbahu. Dan orang yang punya keyakinan di dalam hatinya, ya, bahwa akan dibalas semuanya, maka dia akan menjaga dari segala macam yang buruk-buruk, gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa mereka disiksa, wa kadzdzabu biayatina kidzaba, karena mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, ya, terhadap Al-Qur'an dengan kidzaba, dengan dengan pendustaan yang luar biasa. Ai wa kadzdzabu, yaitu mereka mendustakan bijami'il barahin, dengan semua bukti, argumen, semua dalil, ya, semua ayat adalah yang menunjukkan ala tauhid, terhadap tauhid. Ya, semua bukti sudah ada, sudah nampak, dijelaskan oleh Rasul dan para nabi. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat atau hadis-hadis sudah disampaikan. Tetapi kekeh, ya, mereka tidak mau menerima itu semuanya. Ya, Afwan karena Pak mereka Ustadz, afwan. sombong. 10 menit ke depan untuk sesi tanya ya Pak Ustadz. Oke, Mohon maaf. siap-siap. Ya, Oke. baik. Wan Baik Bapak Ibu. nubuwah, ya, dan kenabian, wal ma'ad, dan hari kembali, wa bi jami'i ma jaa fil Quran, dan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dustakan semuanya itu. Ya, nabi tidak dipercayai. Nabi, kata mereka itu, oh, nabi itu bukan utusan Tuhan itu. Nabi itu karena orang yang diberikan kecerdasan yang luar biasa, sehingga nabi ini bisa mempengaruhi orang yang jumlahnya sampai miliaran bisa mengikuti dia. Kata mereka seperti itu. Padahal tidak. Wal khulasah, dan kesimpulannya adalah innahum aqdamu ala jami'il munkarat. Sesungguhnya mereka melakukan semua kemungkaran, walam yar'au an fi'li sayyi'at, mereka tidak menjaga dari perbuatan buruk, wa angkaru biqulubihim al-haqqa, dan mereka mengingkari dengan hati mereka terhadap kebenaran, wattaba'ul batil, dan mereka mengikuti kebatilan-kebatilan. Itulah sebab kenapa mereka diberi azab yang sangat besar, ya, yang menjadikan mereka mendapat adab yang sangat besar karena mereka melakukan ini semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup sampai ayat ini, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Untuk selanjutnya silakan Bapak moderator untuk memimpin jalannya kajian. Baik, Silakan, terima Pak. kasih Pak Ustadz Ya. untuk waktunya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya kembali
Dan kami mohon ajukan pertanyaan sesuai dengan kajian apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan untuk sebut nama dan asal daerah. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaan Pak. Nasiruddin di Bogor. Baik. Afwan mau bertanya Ustadz. Ya. Berkaitan dengan kajian tadi tentang azab-azab dan siksa orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Sedikit tertarik tentang penderitaan orang-orang kafir, bahwa tadi disampaikan ada penjelasan berkaitan dengan orang kafir itu siksanya adalah dari generasi ke generasi, artinya bukan khalidina fiha abada, bagaimana surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat intinya itu orang-orang kafir di dalam neraka selama-lamanya. Maksud dari khalidina fiha abada itu dengan yang penjelasan yang tafsir ini itu bagaimana Ustaz? Maksudnya gimana? Pertanyaannya belum. Jadi gini, kalau dari tadi saya menyimak dari penjelasan tadi itu orang-orang kafir di dalam neraka itu hanya beberapa kurun gitu ya. Dan artinya tidak khalidina fiha abada. Artinya sedikit bertentangan dengan surat 98 Al-Bayyinah ayat yang kelima atau ayat yang keenam gitu ya. Enggak, orang kafir kekal di neraka. Oh, kekal berarti nggak ada batas waktu. Nggak ada. Yang tidak kekal itu para pendosa dari orang-orang beriman. Mereka tidak kekal. Mereka ya ada waktu kayak di penjara. Di penjara kan ini ada yang 10 tahun ya. Setelah 10 tahun mereka keluar. Ada yang 20, ada yang 30 seperti itu. Tapi kalau orang kafir ya mereka kekal di neraka gitu. Kekal dalam arti tidak ada batasan waktu, Ustaz ya? Iya. Oh iya, na'am. Syukran jazilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Ya, dari mana Pak? Mas Budin juga dari Bandung. Pak Mahfudin dari Bandung. Pak Nasruddin. Ya. Pak Nasruddin. Mengulangi yang tadi disampaikan di awal pemaparan dari tafsir pertama tadi, disebutkan bahwa semua umat nanti tidak terkecuali pasti juga akan mencicipi dulu neraka atau dicuci gitu ya Pak. Tergantung daripada kadar kesalahannya, walaupun sedikit tapi mencicipi dulu sebelum kemudian diangkat ke surga. Nah ini bagi umat yang mendapatkan maghfirah, artinya kesalahan itu kemudian diampuni sama Allah karena Allah adalah Maha Pengampun. Ini apakah tetap merasakan itu atau memang kalau sudah diampuni oleh Allah tidak merasakan di neraka lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Tadi hadis atau perkataan asar dari sahabat tadi yang mengatakan bahwa ketika hendak ke surga pasti ya. Ini perkataan dari Hasan Al-Basri, la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza anaro. Tidaklah seseorang masuk, tidaklah siapapun masuk ke surga sampai dia melewati neraka dulu. Fa in kana ma'ahu jawaz, jika dia memiliki jawaz, ya bahasa kitanya paspor gitulah, naja, maka dia selamat. Ya, nah jawaz di sini itu berupa apa? Yaitu bisa berupa ampunan Allah. Ya, orang kan pasti kan tidak suci ya, apalagi manusia biasa pasti ada salahnya. Nah, Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga akan mengazab kepada siapa yang Allah
kehendaki. Nah, itu bergantung dengan usaha kita kepada Allah, meminta ampun. Makanya dalam banyak ibadah-ibadah itu motivasinya adalah ampunan-ampunan Allah. Karena ketika orang sudah diampuni Allah, udah tidak ada penghalang dari surga. Ya, dia tinggal masuk surga saja. Nah, maka yang dimaksud jawaz di sini bisa berupa ampunan Allah. Ketika sudah Allah bebaskan, walaupun dia punya dosa, tetapi sudah diampuni, maka dia bisa langsung masuk surga tanpa harus tertahan dulu di neraka. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, tapi kalau belum diampuni oleh Allah, maka ya mau tidak mau harus mencicipi neraka itu dulu. Gitu. Istilahnya di penjara dulu di neraka. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, seperti penjara dunia begitu ya. Setelah sudah merasakan ya masa penjaranya itu, baru dikeluarkan dan dimasukkan ke surga begitu. Istighfar itu sangat penting sekali ya. Kenapa, Pak? Istighfar itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Maka Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Sangat beruntung bagi orang yang nanti ketika mendapati catatan amalnya, kebanyakan adalah istighfar. Gitu. Kebanyakan adalah istighfar. Beruntung sekali. Maafin. Ya, sama-sama. Ya, baik, satu lagi untuk kaum ibu. Ibu yang bertanya, silakan. Silakan Bu, perwakilan dari Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bu Nuraya. Udah angkat tangan tadi. Udah. Ibu Susanti. Bu Santi. Ini udah angkat tangan. Oh, udah angkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Bu Neneng, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukup kajian sampai di pukul 22.00. Pas ya, alhamdulillah. Pas ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Moderatornya Baik, keren ya. Bapak Ibu Maaf, yang dimuliakan Allah. Baru Ini ada satu lagi nih. Satu lagi ya, boleh. Bu Juleha. Kebijakan dari moderator, silakan. Kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kenapa? Gimana, Bu? Agak kencang dikit suaranya, Bu. Kurang kencang? Kurang. Ya, pas ya, baik. Tadi kan ada istilah Allah telah mengampuni ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang tanda-tanda bahwa kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar begitu, Ustaz. Oh, begitu. Terima kasih. Ya. Iya, memang Allah itu merahasiakan ya. Allah itu merahasiakan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Dan Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat hambanya. Untuk apa? Agar kita selalu berusaha begitu. Kalau Allah tunjukkan di dunia ini, ya sudah nanti kita, wah Allah sudah ridho sama saya, udahlah santai aja sampai meninggal. Iya, tujuannya agar kita selalu berusaha begitu. Ya. Nah, terus ada istiqomah ya dalam kebaikan. Kita harus istiqomah dalam kebaikan. Kapan tanda-tanda Allah meridhoi kita ya? Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, ketika Allah jadikan kita itu faham dalam urusan agama, yaitu tanda-tanda Allah juga menginginkan kebaikan kepada kita. Ya. Karena agama ini dibangun atas ilmu, ya. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan memperbaiki ya kepribadian seorang manusia. Dia akan semakin berkualitas imannya, akan semakin berkualitas Islamnya, ibadahnya, begitu ya. Perilakunya juga ya. Iya. Allahu a'lam. Gitu ya. Ya. Jadi seolah-olah selalu memberikan pencerahan begitu ya. Ingin belajar itu satu tanda ini juga ya. Ya, itu salah satu tanda
Ketika hati kita semakin bersih, hati kita tidak ada rasa dengki, iri, sombong, ya, atau merasa lebih, ya, ujub, ria, takabur, ya, hati kita sering tidak terasakan ya saja. Mudah memaafkan. Hati yang bersih inilah yang merupakan tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah. Ya. Begitu. Kalau kita masih ada rasa senang ketika lihat orang susah melihat orang lain senang. Mangkel. Iya, itu berarti masih kotor hatinya. Astagfirullahaladzim. Iya, gitu. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Iya, sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Baik. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Anam LCMA menjadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, dan kita juga diberikan kemudahan untuk memahaminya ilmu tersebut. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di mana saja berada, mari kita akhiri kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai moderator, kekurangan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.